Lokal siapa, asing siapa? Konkret. Ya, lokal dulu. Lokal. Kalau lokal yang punya kapasitas integritas Fahri Husaini. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Mas Tahir. Katanya mentalnya kuat, katanya 11-12 sama pemain keturunan. Tuh buktinya nggak punya mental. Katanya kasihan para pemain-pemain lokal kita, gunanya punya kompetisi buat apa? Coach Sintayong itu memakai para pemain keturunan karena emang dibebani target yang berat dalam waktu yang singkat ya. Menurut gue itu salah satu langkah yang mau nggak mau dilakukan. Satu, yang kedua, pemain keturunan ini kan berdarah Indonesia gitu loh, dibanding pemain yang disebutin sama M. Tahir aja bukan darah Indonesia gitu loh. Ini darah Indonesia, ya punya hak juga lah untuk membela timnas kita gitu loh. Satu lagi, kenapa mungkin nggak banyak pemain dari Liga 1 yang dipanggil? Karena untuk mencapai target itu yang nggak mudah. Liga kita aja bukan yang terbaik di Asia, jangankan Asia Tenggara aja bukan yang terbaik. Jadi ya PR juga buat PSSI dan semua orang di baliknya untuk pelan-pelan membuat Liga 1 ini ya menjadi lebih baik gitu, dan tentunya memakan waktu yang bisa cukup lama menurut gue. Ini orang udah kena pancingannya Bung Akmal, kedepannya bakal digoreng terus ini. Gimana menurut teman-teman semua? Yuk kita komen, let's go! Kalau dia seorang Messi, pasti akan berpengaruh. Namun, dia bukan seorang Messi. Yap, begitulah ucap Bung Tawel dalam sebuah podcast baru-baru ini terkait naturalisasi Justin Hubner. Dalam pandangan Bung Tawel, kehadiran Justin Hubner tidak akan berpengaruh apapun terhadap timnas Indonesia. Bung Tawel bahkan membandingkannya dengan Messi. Menurut Bung Tawel, jika Justin Hubner adalah seorang Messi, mungkin akan ada pengaruh yang besar. Tapi sayangnya, dia bukan seorang Messi. Ucapan Bung Tawel ini sebenarnya sah-sah saja dan tidak salah. Bagaimanapun juga sepak bola adalah permainan tim. Artinya, kehadiran seorang pemain bintang tidak akan serta-merta mendongkrak performa tim. Namun, seorang Messi pun akan demikian pula adanya jika seandainya hanya Messi saja pemain bintang di dalam tim tersebut. Taruhlah Messi menjadi bagian dari timnas Indonesia saat ini, apakah dia akan menjadi jaminan timnas Indonesia tiba-tiba menjadi hebat? Tentu saja tidak. Nah, hal inilah yang seharusnya disadari oleh Bung Tawel. Kehadiran Hubner tak ubahnya sebuah upaya perbaikan, upaya menambal lubang-lubang yang ada dalam tim tersebut. Karena bagaimanapun, mengubah prestasi sebuah tim tidak semudah membalik telapak tangan. Butuh waktu. Disinilah alasan Sintayong menghadirkan Justin Hubner. Secara sadar harus kita akui, proyeksi pelatih tidak hanya Piala Asia 2023 saja, tapi lebih jauh. Apalagi usia Hubner terbilang masih muda. Naturalisasi hanyalah langkah awal saja dan masih ada banyak hal yang perlu dikerjakan untuk mencapai kesuksesan. Jadi ungkapan Bung Tawel bahwa Justin Hubner tidak akan serta-merta mengubah timnas itu benar. Tapi jangan lupa, seorang Messi pun tidak akan mampu mengubah timnas Indonesia dalam waktu sekejap. Gimana menurut kalian? Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Bung Tawel saya akan tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela Indonesia. Dia mengatakan, saya ingin sekali membela Indonesia. Jadi bukan berarti pemain yang ingin membela timnas itu, pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya. Kadang-kadang ada ikatan. Kita tak boleh nafikan naturalisasi ni, program ini berjaya membawa kita ke Piala Asia. Tapi ada yang kata macam cukup-cukup lah tu. Tak payah dah, ini satu program yang gagal. Pandangan anda itu? Program yang gagal, sebab naturalisasi ni adalah jalan pintas untuk kita mencapai sesuatu. Bukannya jalan long term yang untuk digunakan. Dan selepas kita lihat beberapa pemain dah tampil sebelum ini, sebelum Piala Asia dan ketika Piala Asia, ini menunjukkan bahawa program itu sebenarnya gagal. Dan sebenarnya FAM pun telah menghentikan. Tetapi ini lebih kepada kelab itu sendiri. Kalau kelab itu nak buat, silakan. Tapi FAM sudah pun menghentikan program ini. Tetapi ialah FAM pun sebagai badan bola sepak negara, mestilah kalau pemain itu bagus, diambil lah. Tapi hakikatnya pemain seperti Rommel, Morales, Sumareh dan juga Nakso ni sudah lepas lah, lepas peak bagi saya lah. Ada baiknya untuk membawa pemain lain yang sentiasa beraksi regular dan juga muda, yang boleh diletakkan harapan ataupun boleh diberikan tanggungjawab untuk beraksi untuk negara. Lebih buruk lagi, tim Harimau Malaya malah nggak bisa nyetak gol satu pun di 2 pertandingan awal.
Padahal dalam skuad Malaysia kali ini mereka adalah tim yang paling banyak pemain naturalisasinya, yakni ada 14 orang. Jika dibandingin sama Indonesia yang cuma 8 orang. Tapi netizen Malaysia justru nilai para pemain naturalisasi sebanyak itu sama sekali nggak punya kontribusi untuk tim. Pemain-pemain macam Natso Insa, Ramel Morales, dan Mahamadou Soumaré dinilai nggak pantas lagi bela timnas Malaysia. Udah bawa banyak pemain naturalisasi, kalah melulu, nggak bisa nyetak gol pula. Coba nih dengerin nasihat Mas Gibran buat para pemain Malaysia. Nah, ulang ya. Pemain-pemain luar mungkin tidak boleh mempunyai semangat Malaysia yang cukup. Kalau di Indonesia ada ramai perdebatan tentang naturalisasi lokal. Ya, ada apakah banyak perdebatan itu terjadi juga di banyak pendapat, ada yang menyokong, ada yang kurang menyokong. So pada awalnya ramai penyokong yang membantah lah. Mungkin mereka katakan pemain-pemain luar mungkin tidak boleh mempunyai semangat Malaysia yang cukup. Tapi bila kelayakan, mereka membuktikan mereka layaklah untuk bermain. So banyak pendapat, banyak perdebatan. Ada perdebatan di sana. Ya. Tapi kembali lagi, as long as they play good in national team, it's not a problem. No problem. Okay.